Ini adalah Huawei GT4 yang terbaru ya. Saya suka modelnya, ini keren. Jumpa lagi bersama saya Asli di Bedah Gadget guys. Kali ini saya kedatangan dua jam tangan pintar alias smartwatch dari Huawei yang baru rilis ya. Ini masih pre-order sih sebenarnya. Saya dapat pinjaman ini dari Maju Hardware untuk di review ya. Jadi ini adalah Huawei Watch GT4 yang terbaru. Ini yang 46 mm, yang ini 41 mm. Tentu saja untuk yang besar ini ditujukan untuk pengguna laki-laki dan yang kecil ini untuk pengguna perempuan ya. Untuk di dalamnya, ya ini sudah saya ambil jamnya. Itu cuman ada ini chargernya dan ada jamnya. Udah saya ambil. Ya, terus ada dokumen-dokumennya. Tapi tidak dapat kepala charger ya. Chargernya itu berupa charger magnetik. Jadi kita kalau ngecas tinggal nempel di belakangnya. Jadi wireless charging. Ini tidak ada konektor sama sekali, jadi bersih. Tidak ada panel-panel besinya ya untuk konektor, jadi hanya wireless. Oke, kita hidupkan ya untuk jamnya. Oke, untuk smartwatch ini sendiri desainnya itu cukup mewah ya kalau menurut saya. Jadi nggak seperti smartwatch yang lain. Nah, ini dia pakai Harmony OS. Ya, desainnya kalau menurut saya ini cukup modern, cukup mewah. Ya, ini saya dapat demo yang warna hitam. Ini gelangnya silikon ya, strapnya silikon. Ukuran strapnya 22 mm. Dan ini sangat mudah untuk diganti ya. Ini kita bisa lepas. Ini ada slidernya. Kalau mau ganti bisa gampang ya. Untuk navigasinya ya tentu saja dengan touchscreen ya. Untuk ke home tekan sekali. Untuk buka aplikasi yang terinstall kita tekan sekali lagi. Ini crownnya bisa kita putar-putar, dia jadi zoom unzoom. Untuk gesernya tetap pakai touchscreen-nya. Ya, di sini kita bisa lihat aplikasi bawaannya, center, SMS. Ya, ini untuk stress. Untuk backnya kita geser ke kanan. Ini termometer untuk suhu tubuh kita. Kita bisa ukur di sini. Ini untuk heart rate. Nanti ada berapa BPM, beat per minutes. Terus ini untuk pengukur tidur, sleep score ya. Kemudian ini untuk altitude. Ini untuk telepon, tapi ini cuman kalok aja. Kemudian ini untuk workout. Ya, ini kita bisa pilih, ada banyak workout ya, ada banyak. Biasanya sih orang pakai untuk full swim atau bersepeda ya biasanya. Nah, ini outdoor cycle. Indoor sama outdoor bedanya cuman ya kalau outdoor pakai GPS gitu ya. Kemudian ini adalah untuk mengukur oksigen darah atau SpO2. Penting nih ya. Ini kontak, ini stopwatch, terus ini peta. Tapi ya saya coba, dia tidak bisa memunculkan peta di sini, bisa muncul peta di HP. Ini kalender. Terus ini setting. Kita lihat settingnya. Bisa digeser atau diputar crown. Oke, terus ini kompas.
ya. Kompas ini harus kita kalibrasi, caranya begini. Kalau sudah terkalibrasi dia langsung menunjukkan arah. Dan kerennya lagi untuk vibrate-nya, itu vibrate-nya kesannya juga oke banget, mewah gitu, nggak murahan gitu vibrate-nya. Speakernya ini ada di sini, speakernya kelihatan ya, ada speakernya, speaker dan mic jadi satu di sebelah kanan. Kalau punya Samsung sebelah kiri. Ini bisa didengarkan ya suaranya, cukup keras ini. Kayaknya lebih keras ini daripada punyanya Samsung ya menurut saya. Kemudian untuk yang versi 41 mili ya, bisa dilihat ya, ini warnanya lebih ke cewek-cewekan, dia agak gold. Untuk fungsinya hampir sama ya, fungsinya sama, cuman ukurannya lebih kecil. Tentu saja baterainya juga, kapasitasnya lebih kecil juga sih. Ini ya sama isinya, bisa di zoom, unzoom. Aplikasi bawaannya sama ya. Untuk desainnya sendiri ini kayak gelang kalau menurut saya sih, kayak perhiasan bukan kayak jam. Untuk sensornya sama aja, fungsinya juga sama, cuman ya ini bisa dilihat ya lebih kecil, cuman seukuran ini full ya. Ya jadi saya mereview yang gede aja. Oke, ini ada beberapa varian ya. Yang menarik dari jam ini menurut saya adalah daya tahan baterainya dan desainnya. Tetapi untuk bisa disambungkan dengan handphone, itu kita harus download namanya Huawei Health. Ya, jadi Huawei Health ini itu kayaknya tidak ada di Play Store ya. Coba kita lihat di Play Store. Kita cari Huawei Health. Nah, Huawei Health ini tidak ada di Play Store. Ini bukan yang ini ya, bukan yang ini loh. Jadi Huawei Health yang dari Huawei itu kita downloadnya lewat sini ya, kita lewat sini Huawei Health ya, Huawei Health ya, dari langsung aja cari di Google Huawei Health, lalu kita download di sini, install sekarang ya. Jadi ini adalah cara menginstalnya, kita download APK-nya dari sini, jangan dari tempat lain ya, karena ini gratis kok. Lalu kita install, kemudian nanti kita add device, kita masuk ke devices, lalu add device ya kalau kita belum ada. Nah ini udah ketemu kan, lalu kita add, nanti akan pairing Bluetooth-nya, baru kita bisa membaca data-data dari Huawei GT4-nya ya. Jadi pertama kali kita harus mempairing dengan Huawei Health ya. Dan dia tidak ada di Play Store. Jadi itu yang agak menyulitkan sih ya kalau kita nggak tahu. Ini untuk pengguna Android. Kemudian di app gallery-nya kita coba lihat ya. Di app gallery-nya itu kalau menurut saya belum terlalu banyak ya aplikasinya yang ada di sini. Memang tidak sebanyak Wear OS ya. Itu cuma segini ya, jadi perlu dipertimbangkan kalau Anda suka
menginstal aplikasi yang macam-macam. Di sini masih belum banyak ya, tapi kalau watch face-nya itu sudah banyak. Anda suka orang yang dandan gitu. Nah, di sini banyak watch face-nya. Ada yang free juga. Nah, ini free. Termasuk yang saya install tadi juga free. Ada yang top paid yang berbayar, yang orang sering download. Harganya murah kok, cuman 13.900, 5.900, 14.000. Ya, jadi nggak terlalu mahal juga sih. Oke, jadi yang ukuran 46 mm di tangan saya pas banget untuk tangan yang cukup besar. Kayaknya tangan saya cukup besar ya, jadi untuk jam yang 46 mm juga masih masuk tuh. Ini dipakai juga enak. Jadi kalau kita geser atas ke bawah itu masuk ke drop down menu. Kalau kita geser dari bawah ke atas itu notifikasi. Sebelah kiri ini smart assistant. Kalau kita geser ke kanan ini tadi pemeriksaan itu. Coba kita ukur ya, suhu saya berapa malam hari ini. -31 derajat, nggak akurat ya. Terus ini blood oksigen SpO2 berapa kita ukur. Untuk SpO2 ini mengharuskan layarnya ngadep ke atas, saya nggak tahu kenapa. Dan ini harus posisi kita diam, keep still. Ukur sampai detiknya 0 ya, 98. Itu bagus. Jadi di atas 96%, di atas 95% masih oke. Kemudian yang lain adalah stres. Stres ini sih kalau menurut saya dideteksi dari heart rate ya, heart rate kita. Jadi nanti ada pola heart rate-nya, itu nanti stresnya. Kalau yang oranye ini berarti kita sedang stres. Kalau yang biru ini kita lagi santai, kan lagi tidur tuh jam segitu. Terus kita kalau mau nambah widget juga tinggal nambah aja. Heart rate misalnya ya. Terus kita balik back. Heart rate ini real time 99 kali denyut jantung per menit. Nah, itu. Ya, ini untuk yang tertingginya 105, yang terendahnya 71. Ya, ini range-nya. Kemudian perlu juga diperhatikan bahwa Huawei Watch GT4 ini hanya bisa digunakan di Android 8 atau yang lebih baru. Kemudian untuk iOS itu versi 13 atau ke atas ya. Di bawahnya itu kalau HP kalian masih pakai OS Android di bawah dari 8 ya perlu dipertimbangkan lagi. Jangan ngambil jam ini ya, karena nggak bisa dipakai, nanti nggak bisa syncing, nggak bisa sync dengan HP kalian. Kemudian untuk ketahanan air itu kalau saya lihat di websitenya dia sampai 5 ATM 50 meter, tapi itu hanya untuk berenang di air kedangkal ya, jadi tidak boleh untuk scuba diving, untuk ski air atau air yang dengan berkecepatan tinggi ya, takutnya nanti airnya bisa masuk. Di websitenya, keterangan dari websitenya sih boleh digunakan untuk berenang di air laut, tapi kalau saya sendiri ya lebih baik digunakan untuk berenang di kolam renang aja untuk amannya ya. Untuk jamnya ini sendiri kalau dipakai itu kesannya ringan ya, karena bahannya juga dari stainless steel, kacanya juga sudah anti gores, jadi nggak perlu dikasih pelapis lagi karena ini memang sudah tahan gores yang ringan ya. Kalau goresan yang kuat ya tetap aja nggak bisa.
Ya, ini di tempat panas kelihatan ya angkanya, tempat terik matahari. Desainnya keren guys. Untuk strapnya sederhana aja, mudah diganti juga. Ada beberapa varian memang. Untuk yang seri 46 ini 46 mm itu warnanya ada 4. Kalau yang 41 mm ada 3, jadi ada 7 varian. Ya, varian strap dan bezel yang warnanya berbeda ya. Untuk pengecasannya itu sangat fleksibel. Ya, jadi pakai wireless charging. Bisa pakai apa saja ya. Bisa pakai bawaannya dia sendiri, atau yang misalnya kita lagi mobile nggak bawa charger, kita bisa ngecas pakai reverse charging kalau HP kita mensupport itu ya, wireless charging. Coba kita coba. Oke, kalau handphone kalian ada wireless power sharing, ini bisa juga untuk ngecas ya. Kita coba. Kita harus tahu posisinya di tengah-tengah mestinya. Nah, dia ngecas. Jadi kalau kita lupa bawa charger pun handphone kita bisa ngecas. Asik ya. Tapi tentu saja handphone kalian harus mendukung tadi wireless charging. Nih, posisinya di tengah-tengah. Jam yang ini juga bisa. Kesimpulannya kalau saya sangat suka dengan desainnya. Desainnya ini beda dengan jam-jam yang lainnya. Ini kalau bisa kita lihat, dia segi 8 gitu. Bukan bulat atau kotak yang membosankan. Kemudian dia memakai navigasi crown ya, rotating crown. Kalau Samsung rotating bezel, ini rotating crown. Ya, hampir sama kayak Apple Watch gitu. Untuk kenyamanan saat dipakai cukup nyaman kalau menurut saya. Sensornya juga cukup akurat, kecuali kalau temperatur ya. Saya belum pernah menemukan jam yang bisa mengukur temperatur tubuh saya dengan baik gitu. Ya, mungkin harus dipakai agak lama mungkin ya, jadi supaya tubuh kita terdeteksi di sini. Kalau baru dipakai, misalnya baru kita taruh, ya mungkin tidak akan akurat. Kemudian dari aplikasinya Huawei Health itu tidak ada di Play Store, jadi harus Anda download sendiri dari website, yang mungkin agak merepotkan. Oke, saya rasa itu aja untuk review dari Huawei Watch GT4 yang saya rasakan ya selama saya pakai ini selama 2 hari. Oke, sampai jumpa di review saya selanjutnya. See you, bye-bye.